Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu terlambat karena ya barusan dari Mendalu, kemudian mau sholat, nah baru bisa hubungi Anda ini ya. Adib, Putri, Sriwayuni, Puji, Ayusin, Lela, Lala, Nadia dan lain sebagainya. Ya. Di model itu kan pertemuan dengan Ibu udah berapa kali? 1 kali baru kan? Iya, 1 kali itu pertemuan ke-8. Seharusnya ini kan pertemuan ke-10 kan? iya Bu. Kalau dilewatkan meet-nya pertemuan seperti ini. Nah, jadi harusnya ini kan ke Silvi ya, yang pertemuan ke-8 itu UTS, kemudian 9 ada materi Ibu kemarin, pertemuan ini adalah pertemuan ke-10 harusnya ya. Jadi bukan pertemuan 9 ya, supaya nanti tidak berkurang jamnya. Anda mengambil metodologi juga ya? Iya Bu. Oh, metodologi itu kok ada 4 kali pertemuan itu yang kosong itu kehadirannya? Dengan Itu Pak Prof. barcode-nya tidak bisa di-scan Bu. Nggak bisa di-scan langsung, jangan dibiarkan lama-lama. Kalau Adib di Jambi inilah tinggalnya, ya. Untuk sekarang ya Bu. Nah, jadi mumpung di Jambi, sebelumnya di mana? Di Merangin Bu. Oh, jadi untuk mumpung lagi di sini, tolong dihubungi Kak Silvi ya. Silvi itu dia tidak akan merubah kalau tidak ada laporan dari mahasiswa. Ibu tadi apa kan ke Silvi, kok dengan Pak Prof itu banyak kosong, tolonglah Silvi gitu kan. Nah, tapi dia harus nunggu mahasiswanya dulu. Ya, jadi kalau mahasiswanya tidak ada masalah, ngapain dia perbaiki? Ya, jangan di ujung-ujung nanti orang dosen-dosen pada komplain ada salah ini, salah itu di siakatnya, nanti Anda tidak terfasilitasi itu maksudnya. Ya, jadi mumpung lagi di sini, semua yang error-error itu tolong dilaporkan ke Silvi supaya perbaikannya bisa cepat juga. Ya, cek lagi siakatnya. Ya, oke. Di kelas ini berapa orang yang ikut PKM? Ada nggak? Ada. Ada beberapa Bu. Beberapa itu berapa orang? Coba tunjuk tangan. Yuniarti di raise hand kan. Yuniarti, Bu nih masih panas-panas nih. Baru sampai ke rumah. Kalau di Mendalo kan sinyalnya nggak bagus, jadi Bu cabut aja ke rumah. Yuniarti di mana tempat PKM-nya? Di Pematang Kancil, Bu. Di mana tuh? Di daerah Merangin. Oh, Merangin desanya ya? Iya, Bu. Di SD? Iya. Terus kalau Anda ngajar di SD, Anda apa bisa? Huh? Belum tahu, Bu. Udah pembekalan? Sudah. Apa isinya pengetahuan ke SD-an ya? Iya, Bu. Ya, harusnya di SMA juga kalau menurut pikiran Ibu. Karena SD itu kan beda. Ada guru kelas, bagaimana membuat perangkat-perangkatnya akan berbeda dengan yang di SMA ya. Ya mungkin SD itu kalau Anda membuat perangkat lebih banyak pada yang level evaluasinya ke level-level kognitif yang C1, C2, C3. Banyak kan unsur bermainnya. Ya, karena masih ada permainan di sana. Jadi kalau di SMA tentu levelnya sudah harus lebih tinggi kognitifnya. Ya, sesuaikanlah itu. Jadi termasuk membuat perangkat-perangkat pembelajarannya nanti.
Ya, siapa lagi yang PKM? Biologi katanya banyak 45 orang. Ya, paling banyak di FKIP nih. Tapi kuliahnya tetap jalan kan? Tetap jalan ya, Bu. Ya, karena online ya. Kalau tidak online ber-HB juga Anda tuh. Ya. Oke, jadi sekedar ingin mengetahui saja. Jadi yang pertama Ibu ingatkan kalau ada error siakatnya, absennya tidak kurang dan lain sebagainya, tolong segera laporkan ke Silvi. Ya. Dan jangan sampai di ujung-ujung nanti kita tidak akan terfasilitasi karena dosen-dosen juga akan banyak komplain, mahasiswa juga akan banyak komplain, apalagi dengan sebegitu banyak mata kuliah, ya nanti Anda tidak akomodasi, ya. Oke, ini adalah rek A. Kenapa tidak gabung ya? Kalau digabung itu pernah dengan Pak Jod digabung mata kuliahnya enggak? Kelasnya? Kalau dengan Bapak ya digabung, Bu. Hah? Digabung Bu dengan Bapak, Bu. Terus absennya gimana? Absen siakatnya satu-satu atau sesuai jadwal siakatnya? Ya, satu-satu, Bu, sesuai jam perkuliahannya. Sesuai jam siakatnya kan? Ya. Nah, kalau Ibu biar blended ya. Blended maksudnya ada yang digabung, ada yang tidak, ya. Karena akan kalau Anda mana yang maunya? Kalau di luar itu digabung semua itu. Wah, di apa? Asal satu materi itu aja. Ya. Oke. Nah, mungkin nanti besok kita bisa gabung. Oke, pertemuan sebelumnya kita membahas kalau Anda lihat di RPS itu ada masalahnya pengembangan perangkat pembelajaran, model-model pembelajaran atau modifikasi model-model pembelajaran yang apa? Yang dapat meningkatkan 4C. 4C itu apa? 4C. Apa itu 4C? Communication, kritis, kreatif. Terus communication, kritis, kreatif, terus kolaborasi. Ya, jadi diarahkan untuk pencapaian kompetensi-kompetensi itu. Ya, semua pemata pembelajaran itu diarahkan ke sana, termasuk membuat modelnya diarahkan ke sana. Bagaimana supaya keterampilan itu meningkat, yang 4C tadi. Perangkat pembelajaran, apakah RPP, apakah modul, apakah LKS atau LKPD, ataupun evaluasi, semuanya mengukur atau tertuju kepada 4C tadi. Dan sekarang bukan hanya 4C saja, lebih banyak kompetensinya. Ya, siswa itu harus punya daya tahan, resilient, tahan banting, ya, tidak gampang menyerah, ya. Kemudian apalagi punya literasi yang tinggi, apakah literasi teknologi, literasi digital, literasi sains, ya, dan semuanya kita harus paham. Jadi diarahkan ke semua komponen-komponen tadi. Jadi Anda dalam merancang mengembangkan pembelajaran itu harus mengarahkan ke sana. Ya, karena itulah yang dibutuhkan saat ini di masyarakat. Ya, di dalam dunia pendidikan. Kita tidak ingin anak-anak itu yang hanya kaya dengan kognitif saja, pintar ingat atau apa menghafal tapi tidak pandai ngapa-ngapain. Ya, tidak bisa memecahkan masalah, tidak mampu berkomunikasi, tidak bisa bekerja sama. Nah, itu tidak kita harapkan dari generasi anak didik kita. Ya. Nah, oleh sebab itu termasuk Anda. Oke. Nah, apa saja model pembelajaran yang mengembangkan itu? Apa yang cocok?
Coba sebutkan apa? PJBL, Bu. PJBL itu apa? Eh, Project based learning, Bu. Project based learning. Pembelajaran yang berbasis project. Ada projectnya. Nah, Anda kan pernah belajar IPL kan? Udah bukan pernah lagi, Pak, Asti ya. Ada enggak projectnya? Ada, Bu. Apa Ada, Bu. projectnya? Ada, Bu. Apa projectnya? Pembuatan produk. Produk apa? Produk apa? Produk yang dihasilkan menggunakan bahan bekas, Bu. Produk pengolahan limbah, ya, dari limbah supaya dia tidak lagi mencemar lingkungan. Nah, itu salah satu pembelajaran yang berbasis proyek. Ya, ada proyeknya, bisa proyeknya berupa tugas, bisa berupa menghasilkan suatu produk atau membuat suatu modul atau karya ilmiah dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang ya project based learning. Jadi model itu ya, bisa project based learning, bisa problem based learning, bisa discovery learning, bisa apa lagi? Discovery dan lain sebagainya ya. Nah, coba Ibu tanya sekarang, apa memang betul model, kita ambil contoh, PJBL itu pembelajaran berbasis project based learning itu dapat meningkatkan 4C. Dan kira-kira apa yang ditingkatkannya? Bagaimana cara meningkatkannya? Mengapa? Nah, jadi timbulkan 4 pertanyaan tadi. What? Apa itu 4C? Kemudian why? Mengapa itu bisa ditingkatkan dengan PJBL? Kemudian how? Bagaimana cara meningkatkannya dengan PJBL? Ya, nah, kira-kira bagaimana alasan Anda? Apa memang PJBL itu dapat meningkatkan 4C? Misalnya Ibu ambil contoh critical thinking, kemampuan berpikir kritis, ya, critical thinking skill, kemampuan berpikir kritis. Apakah memang benar dia dapat ditingkatkan dengan PJBL? Coba Isma. Coba Anda jelaskan alasannya. Apa memang benar PJBL bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Isma? Ya, Bu. Kalau menurut saya itu benar, Bu. Karena di situ kan siswa harus membuat produk terlebih dahulu, yang pastinya produk yang dia buat itu harus bersangkutan dengan materi pembelajarannya dan bisa saja diambil dari masalah-masalah yang terkait dari materi yang dia dapat atau dari lingkungannya, Bu. Jadi di mana letak pikir kritisnya? Isma? Dalam pembuatan proyeknya itu, Bu. Yang lain menambahkan Nur Halimah? Apa benar PJBL itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Nah, tadi Bu contohkan dalam pembelajaran lingkungan. Dia mengolah limbah, menghasilkan suatu produk yang bisa menyelamatkan lingkungan tadi dari keberadaan limbah yang selama ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sekarang dengan menghasilkan produk, dampak negatif itu bisa dikurangi. Nah, memang benar. Siapa tadi yang Ibu sebut tadi?
memang benar. Ini berapa orang peserta? Kok 15? Kok 15 orang baru? Memang 15 ya? Adik 15 orang ya baru. Mahasiswanya berapa 27, orang? Bu. Loh, kok 15 orang? Ada yang daerahnya hujan gangguan, Bu. Gangguan? Nanti kok absen 15 orang ini aja. Ya. Jadi coba Anda jelaskan, Puji. Puji, kenapa dengan PJBL itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Kalau menurut saya, Bu, misalnya dari pembelajaran IPL, kita tahu kalau limbah itu berbahaya untuk lingkungan kita. Dari situ, siswa itu untuk dilatih untuk mampu berpikir, mengangkat masalah dari yang ada di sekitarnya, mencari solusi dari permasalahan yang ada untuk membuat suatu proyek atau alat yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada di lingkungannya tadi, Bu. Oke. Jadi dengan adanya limbah tadi dia berpikir, mengapa limbah ini berbahaya? Kalau dibiarkan, kalau menimbulkan pertanyaan mengapa, berarti kan itu sudah level C4 ya. Ya, dalam taksonomi belum sudah C4. C4 ke atas itu sudah merupakan kemampuan berpikir kritis. Mengapa? Bagaimana? Itu sudah berpikir kritis. Ya. Jadi, mengapa ini berbahaya? Apa yang harus saya lakukan untuk mengurangi bahaya ini? Kemudian bagaimana caranya supaya dia tidak menimbulkan masalah lagi terhadap lingkungan. Itu adalah langkah-langkah berpikir kritis. Kreatif apalagi? Kreatif menghasilkan produk sedemikian rupa, semenarik mungkin, seinovatif mungkin dalam menghasilkan suatu proyek tadi. Ya, kolaborasi. Karena dia berkelompok, dia bekerja sama dengan kelompoknya. Kira-kira ini bagusnya bagaimana ya? Apa yang kita buat? Nah, ini pembagian kerjanya apa? Jadi harus mampu mengkomunikasikan proyeknya tadi dengan teman-temannya. Kemudian apa lagi? Komunikasi, mengkomunikasikan kepada teman-temannya bahwa inilah proyek yang saya buat. Inilah alasan yang saya lakukan untuk membuat proyek ini. Ya, jadi semuanya itu akan beda kalau Anda hanya dengan pembelajaran yang direct instruction. Artinya pembelajaran langsung. Seperti apa? Seperti ceramah. Ya, kalau ceramah kan kita duduk diam, ya, berdiskusi, paling itu. Ya, Anda bisa lihat pembelajaran zaman dulu kan siswanya duduk mendengar kata gurunya. Ya, dia mendengar, jadi anak manis. Jadi kalau tidak meribut, kelas yang baik itu tidak ribut. Nah, itu berbeda sekali halnya dengan sekarang. Ya, sekarang bagaimana harus semuanya aktif. Nah, itu yang bagus. Tapi dalam konteks belajar. Kalau misalnya ribut untuk main-main, nah itu salah kaprah namanya. Ya. Nah, jadi akan beda. Anda bandingkan antara pembelajaran zaman dulu yang semuanya dikuasai oleh guru, teacher center, sekarang semuanya dikuasai oleh siswa. Ya, semuanya siswa berkomunikasi, berkolaborasi, kreativitas, critical thinking itu kan milik siswa. Ya bukan milik guru. Milik siswa itu yang harus dikembangkan dari siswa. Nah, jadi nanti Anda dalam mengajar, apalagi kalau sudah ikut apa namanya PKM, PKM ini kembangkanlah yang dibutuhkan sekarang. Ya, apa skill-skill yang dibutuhkan sekarang dalam kita menghadapi zaman milenial dan penuh daya saing ini. Ya,
Nah, pada anak didik yang mungkin daerah-daerah yang terpencil yang tidak tersentuh dengan hanya menulis, kadang-kadang kan guru sering gini ya, Nana sekarang pelajaran kita hari ini adalah peredaran darah misalnya. Nah, catat ya, ringkas halaman sekian-sekian. Kerjakan halaman sekian-sekian. Buat ringkasan. Nah, itu apakah bisa melatih 4C-nya? Enggak. Ya. Tidak zamannya seperti itu lagi sekarang. Memang kerja guru jadi gampang. Guru enak aja. Siswanya disuruh bekerja. Disuruh meringkas, tapi kemampuannya tidak berkembang. Kreativitasnya tidak berkembang. Nah, itu terjadi pada zaman dulu. Ya, pada pembelajaran yang konvensional. Nah, Andalah sebagai inovator-inovatornya. Ketika Anda penuh dengan terpaan informasi-informasi digital, itu banyak yang bisa kita eksplorasi. Apa kemajuan-kemajuannya, apa inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Apakah dalam medianya, membuat medianya, apakah dalam membuat perangkat pembelajarannya, apakah dalam mencari model pembelajarannya, itu sekarang sangat gampang sekali. Karena memang kita ini zaman literasi digital, artinya sehari-hari mayoritas waktu Anda itu dipenuhi oleh digital. Itu enggak? Itu enggak? Coba sekarang Iya, Anda. Bu. Sekarang aja belajar aja Anda kan digital. Dengan ICT, informasi komunikasi teknologi. Tidak bisa dilepaskan dari informasi teknologi itu sekarang. Karena memang zamannya. Beda dengan ibu dulu. Kalau ibu ya semuanya itu kalau menelpon harus pergi ke rumah tetangga. Atau jarang sekali kalau ada TV. Ataupun HP apalagi. Kalau mau menemui dosen, apa yang dilakukan? Sampai berminggu-minggu kita menemui dosen. Duduk manis di depan kelas, ya apalagi sedang mengerjakan tugas akhir. Baru nanti suatu saat, udah seminggu, 2 minggu nunggu dosennya, itu baru ketemu. Dan itu pun tidak langsung, harus berjanji pulang. Kalau sekarang enggak. Anak-anak sekarang kan canggih. Bu, saya mau konsultasi hari ini, Bu. Ibu, jam berapa kira-kira Ibu bisa? Nah, udah ditentukan limit waktu. Kapan Ibu ada di kampus? Nah, akibat teknologi, jadi semua urusan jadi serba cepat dan gampang. Kalau dulu enggak, harus nunggu berminggu-minggu. Kadang enggak ketemu. Kadang dosennya pergi, kita enggak tahu. Ya, kadang berselisih jalan. Nah, bersyukur Anda dengan digital ini. Semua urusan bisa serba cepat. Jadi kalau seandainya nanti ada tugas akhir Anda yang lama, selesainya itu adalah salah Anda. Karena semua fasilitas sudah dibuat untuk mempercepat tugas Anda. Ya, dengan adanya unsur digital ini. Kalau Ibu bimbingan dengan apa? Ya online. Jadi saat itu bisa lakukan online. Nggak harus nunggu pula di kampus. Nunggunya datang. Kalau nggak datang gimana? Ya, nah, itu. Nah, jadi warnailah itu di dalam pembelajaran. Nah, salah satu yang menentukan model yang kita pilih dalam pembelajaran, apakah mutlak harus digital? Kalau seandainya fasilitasnya itu memadai, kita lakukan. Tapi jangan dipaksakan. Jadi salah satu cara syarat untuk menentukan model pembelajaran adalah apa fasilitas yang ada di sekolah tadi. Jangan serba dipaksakan. Di sana tidak ada wifi, kita paksakan digital. Sama aja. Akan terganggu juga sistem pembelajaran. Ya, sama aja dia. Saya ingin menerangkan yang canggih nih, ini ada pembelajaran berbasis web. Ternyata di sana tidak ada wifi.
Ternyata anak-anak di sana tidak pandai komputer. Ternyata anak-anak di sana jarang punya HP. Nah, sama, bertepuk sebelah tangan. Ya. Nah, jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan dalam menentukan suatu model pembelajaran yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas tersebut. Ya, pertama gurunya. Bagaimana skill gurunya? Dan tidak seperti membalikkan telapak tangan segampang itu. Guru yang terbiasa dengan ceramah itu sudah berurat berakar puluhan tahun dia ngajar seperti itu, dia tidak gampang untuk berubah. Ya, nah ini tantangan bagi Anda. Tidak gampang berubah itu. Kadang-kadang dia menutup diri dari perubahan tadi. Saya tidak suka dengan pembelajaran dengan menggunakan HP, menggunakan laptop. Ada juga guru seperti itu. Atau siswanya tidak pandai. Jadi banyak faktor kita perhatikan dalam menentukan model. Pertama gurunya, gaya mengajar gurunya, kemudian siswanya. Ya, dari siswanya apakah gaya mengajarnya, apakah motivasinya, dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas yang ada. Kalau fasilitasnya tidak mendukung, jangan dipaksakan. Yang IT ini. Kemudian kalau seandainya lingkungannya lagi, kalau lingkungan yang tidak mendukung, jangan dipaksakan. Ya, nah, itu ya. Nah. Kemudian tadi Ibu mengatakan tadi bahwa PJBL, salah satu model yang bisa meningkatkan kreativitas adalah PJBL, Discovery Learning. Nah, Anda bisa sesuaikan dengan keadaan PJBL yang dengan menggunakan IT, PJBL yang natur, alam ya, tanpa IT itu bisa kita lakukan. Dari mana? Dari alam. Alam tak kambang menjadi guru, kata orang Minang. Artinya apa? Alam sebagai sumber belajar. Gunakanlah dia melatih PJBL-nya. Ya, misalnya apa? Membuat herbarium. Ya, mengumpulkan tanaman-tanaman kemudian klasifikasikan. Lakukan proyek. Ya, jadi jangan seolah-olah IT ini adalah satu-satunya standar mutu untuk pembelajaran itu baik, yang canggih, bukan itu. Ya, sesuaikan dengan keadaannya. Ya. Tapi semua itu kembali kepada apa? Pembelajaran itu kalau kita bicara dengan hati nurani bahwa siswa itu pasti butuh pembelajaran yang menyenangkan. Ya, tuh enggak? Yang menyenangkan, yang dia paham dan mengerti. Kadang-kadang ada guru begini. Anda pernah enggak? Gurunya mengajar misalnya peredaran darah, temanya, topiknya peredaran darah, biologi misalnya. Tapi separuh waktunya habis untuk bercerita pribadinya. Ada enggak? Bercerita tentang pengalamannya, ada enggak? Sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Atau ada juga guru seperti ini. Begitu langsung dia masuk materi. Sampai akhir, monoton. Disodorin dengan materi. Ada enggak? Ada kan? Atau ada juga guru yang dari awal sampai akhir penuh dengan humor. Dia bisa menyajikan mata pelajaran lewat humorisnya. Ada juga guru yang menyampaikan pembelajaran terlalu serius. Terlalu serius dan terlalu kaku. Sehingga siswanya pada ngantuk. Lagi jam-jam akhir. Ya. Oleh sebab itu Anda sebagai sutradaranya pembelajaran. Bagaimana pembelajaran itu buat menarik, buat menyenangkan, buat apalagi anak-anak itu mengerti dan paham akan materi yang kita sampaikan. Jangan sampai membuat bingung. Ya. Nah, itulah tugas Anda. Mendesain pembelajaran termasuk model-modelnya, kemudian situasi pembelajaran,
Sehingga pembelajaran itu menjadi menarik dan didambakan oleh anak didik kita. Ya, oke. Nah, kemarin Ibu kan menyuruh absen ya? Belum absen ya? Ibu kasih absen ya. Jadi Ibu lupa. Ini apa nama kelompoknya ya? Sini lupa ini. Apa nama grupnya? Pembelajaran, Bu. Apa? Model. Coba lihat grupnya apa, Ibu lupa nih. Iya, Bu. Model pembelajaran BioC. Model A17, model pembelajaran REK C17 ya? Model pembelajaran BioC 2018. Oh, bukan, ini 2017. Mungkin ini. Oh ya. Udah. Udah kan? Udah? Sudah, Bu. Oke. Saya nanti lupa, Ibu nanti. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi Ibu, jangan Ibu yang mendominasi. Kalau Ibu mendominasi itu sama aja zaman dulu teacher center. Silakan bertanya. Isma, Bu, mau bertanya. Ya, silakan Isma. Jadi kan kami juga ikut program kampus mengajar, Bu. Nah, di sini kebetulan kami ditugaskan sendiri di kampung juga, Bu. Nah, kami masih bingung untuk menentukan kira-kira pembelajaran apa yang menarik atau model apa yang menarik yang bisa kita gunakan untuk siswa sehingga pembelajaran tersebut menjadi student center. Apakah bisa saja kita coba-coba, Bu, misalnya hari ini kita pakai PBL, kalau misalnya kira-kira kurang terus besok kita pakai yang lain lagi, apa harus seperti itu, Bu, atau ada saran dari Ibu? Terima kasih, Bu. Oke. Ini untuk pengalaman ya. Pengalaman lapangan yang langsung kepada kondisi lapangannya. Nah, apa kata Ibu tadi? Untuk menetapkan satu model yang akan kita berikan kepada anak didik kita, kita harus melihat apa tadi? Gurunya, siswanya, lingkungan yang fasilitas sarana prasarana yang tersedia, kemudian apalagi lingkungannya. Nah, untuk itu Anda harus lihat dulu observasi lingkungan. Jangan langsung tiba-tiba menyodorkan model pembelajaran yang PJBL. Ya, PJL yang bagaimana? Anda harus membaca situasi lingkungan terlebih dulu. Dari mana Anda bisa baca? Anda lihat. Anda harus survei ke sekolah tadi. Kira-kira apa yang lemah dari sekolah tadi? Apa yang lemah dalam pembelajaran? Apa yang lemah dari siswa? Kemampuan apa yang tidak berkembang dari siswa? Nah, tentu Anda amati dulu.
Ya, tidak ujuk-ujuk langsung menerapkan satu model tertentu. Udah. Dari situ baru Anda tahu permasalahannya. Jadi ibaratkan penelitian. Anda kan sudah semester 6, bagusnya Anda untuk penelitian sekalian. Pasti banyak masalah itu. Ya. Nah, setelah itu Anda lihat apa kelemahannya, apa yang tidak berkembang, apa yang pengetahuan guru yang kurang, apa pengetahuan siswa yang kurang, apa sarana prasarana yang tersedia, bagaimana cara mengajar guru, bagaimana memotivasi belajar siswa. Setelah itu baru dari permasalahan itu untuk menolong untuk mengatasi permasalahan itu kira-kira model apa yang tepat. Di situ Anda cari referensi model yang kira-kira bisa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis gimana dengan keadaan gini-gini. Jadi itu ya harus Anda lakukan analisis permasalahan di sekolah tadi terlebih dulu. Ya. Kalau anaknya tidak bisa menggunakan IT, untuk apa Anda gunakan IT? Ya, itu contoh. Atau misalnya anak-anak itu ternyata dengan guru dia sering ngantuk, dia sering meribut dan lain sebagainya. Mungkin Anda punya ide kreasi lain, melibatkan anak itu pembelajaran outdoor, experiential learning model. Anak-anak itu terlibat di luar. Ya bagaimana dia mengamati tanaman, kalau SD kan apa itu organ-organ tanaman, mana yang batang, apa ciri khas batang, apa ciri khas daun. Dia diajak keluar, experiential learning, pengalaman. Ya, nah itu bisa. Atau misalnya, di sana IT kurang, sinyal kurang, maka Anda ingin juga IT. Anda bisa menerapkan misalnya dengan Infocus, Anda pinjam di kampus, atau ada laptop misalnya, atau misalnya di sana ada Infocus, cukup satu saja, seperti layar tancap gitu, sehingga anak-anak itu, ini baru, kayak menonton film belajarnya, menjadi hal yang menarik. Jadi lagi-lagi sesuai dengan kebutuhan, analisis kebutuhan, ya, dan analisis lapangan. Jadi Anda lihatlah kira-kira apa yang kurang di sana. Ya Ismail? Ya, kalau perlu Anda buat ini, wawancarai guru, wawancarai siswa. Tapi yang paling utama sekali menurut Ibu, pengalaman Ibu mengajar gini. Yang paling utama sekali adalah dekati siswa, dekati guru. Jalin komunikasi lahir batin dulu. Ya, nah itu yang penting dulu. Chemistry rohnya pendidikan itu adalah bagaimana kita dengan anak didik kita itu menyatu. Sehingga nanti apapun materi akan gampang kita masukkan. Ya, jangan kita sok-sok pintar di situ. Mentang-mentang guru dari kota, ini di desa. Kita seolah kita serba tahu. Jangan begitu. Ya, kita yang harus, jadilah kita itu sebagai seperti batang padi, semakin berisi semakin merendah, bukan rendah diri ya, rendah hati, ya. Nah, jadi anggap kita itu ya perlu bantuan juga, ya. Jadi jangan, kadang-kadang ada guru-guru yang pangkatnya tinggi, pengalamannya tinggi, semuanya serba pintar, sok-sok pintar, padahal belum tentu dia pintar. Ya, nah, itu akan tidak disukai oleh siswa maupun guru. Ya. Nah, kemarin kan Ibu ada tugas kan? Ada tugas mencari pembelajaran yang menyenangkan. Ya, ada ya. Siapa? Ada yang game, ada yang animasi, ada nggak Anda cari? Ya? Enggak.
Ibu nih. Jadi sebelum itu nanti kita penutup itu ya. Ibu tolong di ini kan udah di Ibu ingin share screen. Coba. Bisa. Apa gimana share screen-nya? Sudah bisa, Bu. Sudah ini kan sudah bisa ya? Oh, layar Ibu kecil nih. Oke, Ibu coba share screen mengenai materi kita. Jadi sesuai dengan silabus kan sebenarnya Anda disuruh merancang materi pembelajaran dengan model PJBL ya. Itu sesuai dengan tuntutan silabus. Jadi tugas dari Ibu itu nanti Anda dengan Pak George seperti itu ya. Anda merancang sambil satu mata pelajaran di SMA atau di SD boleh, atau kalau bagi yang PKM di SD boleh. Kemudian lakukan dengan buat perangkatnya model pembelajaran berbasis project based learning. Anda pilih aja apakah discovery learning, apakah PJBL, pembelajaran berbasis masalah, ataupun pembelajaran berbasis project. Itu Anda pilih salah satu, pilih materinya. Setelah itu Anda buat RPP-nya. Apa itu RPP? RPP itu akan tergambar bagaimana Anda melakukan pembelajaran sesuai dengan model tadi. Ya, jadi Anda mengembangkan model tadi dengan materi tertentu yang Anda pilih. Tentu materi biologi ya. Anda pilih materi pembelajaran. Ya, termasuk dari evaluasinya. Jadi buatlah RPP-nya nanti pembelajarannya sesuai dengan model yang Anda pilih tadi. Misalnya model PBL ya. Kemudian Anda cari apa materi yang cocok untuk ini. Misalnya taksonomi tumbuhan. Atau misalnya PBL ini pencemaran lingkungan misalnya. Ya, karena tidak semua materi itu cocok dengan model tadi. Jadi Anda pilih mana yang kira-kira materi cocok. Bisa materi SMA, SMP, ataupun SD. Setelah itu, Anda kembangkan model tadi. Ya, tujuannya apa yang harus dicapai, kemudian langkah pembelajarannya bagaimana. Anda kan sudah pernah buat RPP kan? Sudah kan? Bu. Sudah, Bu. Nah, sudah. Di sana terwarnai sintaks dari model tadi. Ya, kemudian terakhir dengan evaluasi. Bagaimana Anda bisa mengevaluasi dengan menggunakan model tadi untuk mencapai yang 4C tadi. Nah, itu sebagai tugas dari Ibu untuk tugas akhir Anda. Ya. Nah, ada lagi itu nanti pembelajaran yang berbasis mini research project. Nah, mini research project ini penelitian Ibu sudah barusan Ibu selesai lakukan. Itu di samping mahasiswa menghasilkan project, dia juga melakukan penelitian sehubungan dengan projectnya tadi. Ya, apakah penelitiannya R&D atau eksperimen ataupun kuantitatif ataupun kualitatif. Jadi namanya pembelajaran berbasis mini research project, penelitian kecil-kecilan berbasis project. Pilihlah itu. Lihat di RPS.
Ada lagi pembelajaran outdoor. Anda pilih, itu salah satu modelnya, kemudian pilih materi yang sesuai, kemudian Anda kembangkan perangkat. Ya, nah itu sebagai tugas akhir dari Ibu. Nanti Anda pada sebelum ujian nanti itu dikumpulkan. Ya. Oke. Jadi Ibu ingin tahu sampai berapa pemahaman Anda. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat nih. Ya. Kenapa kita perlu 4C sekarang itu? Kreativitas, critical thinking, kemudian apalagi komunikasi, kolaborasi, ada lagi problem solving dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah pembelajaran yang memberdayakan mahasiswa, yang memberdayakan peserta didik atau siswa. Ya, di mana sekarang itu pembelajaran harus diorientasikan kepada student center, bukan lagi kepada teacher center. Nah, pembelajaran yang tradisional ini semua dikelola oleh mahasiswa, oleh guru nih. Mulai dari memberikan pertanyaan, merencanakan, melakukan penelitian atau eksperimen, kemudian membuat apalagi meningkatkan dan mempresentasikan atau mengkomunikasikan, itu semua sebagian besar itu didominasi oleh guru. Nah, ini yang pembelajaran tradisional. Sekarang enggak zamannya itu lagi. Semuanya sekarang berbalik ke arah bagaimana kita bisa memberdayakan mahasiswanya. Siswanya diperbesar, tapi porsi keterlibatan gurunya diperkecil. Ya, nah, semuanya harus sekarang ini harus siswanya harus diberdayakan. Namanya apa? Student center. Apa contohnya? Contohnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Apa pembelajaran berbasis proyek? Ya, siswa itu yang mau mengamati lingkungan, kemudian membuat pertanyaan dari hasil observasinya, kemudian merencanakan, mengeksperimenkan. Ini kan langkah-langkah saintifik ini. Kemudian mengkreasikan, kemudian meningkatkan, kemudian apa? Mengpresentasikan. Nah, semuanya itu sekarang sudah beralih tangan kepada siswa. Ya, inilah yang disebut dengan student center. Ya, oke. Pembelajaran berbasis project contoh. Jadi porsi siswanya yang semula sedikit sekarang diperbesar, ya, supaya pusatnya semuanya ke arah siswa. Oke. Nah, mengapa dipilih project based learning? Ini contoh. Kenapa dipilih? Karena dengan project based learning itu melatih kreativitas. Bagaimana membuat inovasi dalam proyeknya, ya, bagaimana melahirkan ide-ide baru tentang proyeknya, itu kreativitas. Kreativitas itu adalah menimbulkan mencari hal-hal yang baru, berbeda dengan sebelumnya. Itu kreativitas. Kemudian apalagi melatih kemampuan berpikir kritis. Apa kemampuan berpikir kritis? Memberdayakan bukan lagi sekedar what, tapi why, how, dan memprediksi. Mengapa itu terjadi? Kalau seandainya tidak ini saya lakukan, apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Nah, itu adalah kemampuan berpikir kritis. Kemudian apalagi kolaborasi. Kolaborasi itu siswa itu dalam membuat proyek bisa bekerja sama. Ya, kemudian ownership ini apa artinya? Apa? Ya, apa artinya ownership? Hak cipta. Hak cipta. Artinya begini, bagaimana siswa itu memiliki ilmunya, ya,
merasa dia menemukan ilmunya, menemukan teorinya. Dari langkah-langkah kreativitas, critical thinking, kolaborasi. Karena apa? Sesuatu yang ditempuh tidak hanya dengan didengar dia akan lupa. Tapi ketika dia menemukan sendiri, ilmu itu akan lengket seumur hidup. Ya, itu maksudnya. Nah, ini pembelajaran Anda jangan mencampurkan ya pembelajaran berbasis masalah dengan pembelajaran berbasis proyek. Itu beda. Kalau satu itu adalah masalah landasannya, kalau yang satu lagi proyek landasannya. Kalau pembelajaran berbasis masalah, ya kita memecahkan masalah tadi. Kalau pembelajaran berbasis proyek, ya kita menghasilkan suatu proyek tertentu. Ya, nah tentu sintaks-sintaksnya, langkah-langkah spesifiknya juga beda. Nah, jadi tadi ada dengan Anda campurkan PJBL dengan PBL, ya. Nah, kalau misalnya PBL ini, tentu kita hadapkan siswa itu dengan masalah. Ya, kemudian kita suruh anak-anak itu mendalami permasalahan, kemudian bagaimana mengatasi permasalahan tadi. Ya, permasalahan itu bisa diatasi dengan mungkin salah satunya dengan menghasilkan karya. Itu boleh, itu dalam rangka memecahkan masalah tadi. Ya, nah, kadang-kadang PJBL ini dicampur adukkan dengan PBL ya. Nah, itu ikuti sintaks-sintaksnya karena sintaksnya berbeda antara PJBL dengan PBL. Ya. Nah, ini pembelajaran berbasis masalah ini ya. Sintaks itu apa kemarin? Langkah yang spesifik. Ya, jadi tahap pertama tentu mahasiswa itu dihadapkan pada masalah. Kemudian belajar dari masalah tadi, mendalaminya. Kemudian menyelidiki permasalahan tadi, bisa individual, bisa kelompok. Ya. Kemudian dari hasil mengamati permasalahan tadi, kemudian dia mungkin menyiapkan karyanya dan lain sebagainya untuk mendalami permasalahan tadi. Kemudian selanjutnya adalah masalah diapain? Tentu ingin dipecahkan, diatasi. Nah, kemudian dia akan mengatasi pemecahan masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran untuk mengatasi permasalahan berdasarkan masalah-masalah yang disodorkan kepada dia. Ya, masalah apa? Tentu masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Jangan sembarang masalah. Kurang duit, nah itu tidak masalah. Artinya masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran apa? Materi pembelajaran yang terdapat dalam kurikulum. Ya, oke. Nah, kalau project based learning itu orientasinya adalah project. Ya, mode pembelajaran yang menggunakan project. Project itu bisa produk, bisa suatu kegiatan ya untuk pembelajaran. Ya, ini ciri khas project tadi. Karena diharapkan kita bisa menghasilkan project ya, tentu dia merumuskan project apa kira-kira yang mau dibuat. Kemudian menyusun rencana project tadi, kemudian mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyusun laporan sesuai dengan project tadi. Jadi memang tujuan akhirnya adalah project. Kalau pembelajaran berbasis masalah, tujuan akhir adalah penyelesaian masalah. Ya. Jadi project based learning kalau ini kan orientasinya project nih. Harus tergambar di RPP Anda, terutama di bagian langkah pembelajarannya, kegiatan belajar mengajar.
harus tergambar sintaksnya. Dan kalau perlu ada berapa waktu yang dibutuhkan. Ya. Ini project tadi, macam-macam sintaks project sama dengan tadi. Menentukan project, kemudian merancang sebuah project, kemudian melaksanakan project, menyelesaikan project, mempresentasikan projectnya, mengevaluasi hasil projectnya. Nah ini kan ada contoh yang pernah adalah di IPL tadi. Ya Ibu, apakan Anda mulai memikirkan apa projectnya. Nah waktu itu Ibu kan gini, oh ini tidak bagus, ganti. Sehingga Anda mencari proyek yang betul-betul mumpuni dan kreatif dan inovatif. Kalau sudah ada dari yang sebelumnya ganti, kata Ibu kan. Kemudian setelah Ibu setujui, oke kan proyek ini, Anda mulai merancangnya. Kemudian melaksanakan membuat proyek tadi. Tentu di-monitoring oleh guru. Dan setiap proyeknya itu selesai, kan Anda tampil. Ini Anda setiap minggu Anda harus tampilkan sampai di mana progres Anda. Kemudian nanti akan diberi masukan oleh dosen, diberikan masukan oleh si mahasiswa yang lain, teman-temannya, kemudian Anda perbaiki lagi. Kemudian nanti Anda presentasikan dengan PPT. Kemudian dievaluasi, dinilai proyek Anda. Ya, itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi muaranya adalah kepada proyek. Nah, demikianlah ya, ini salah satu contoh pembelajaran yang bisa meningkatkan 4C Anda atau mahasiswa. Ya, pembelajaran berbasis proyek. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanya? Ada yang ingin ditanya? Ya, silakan. Untuk tugas akhirnya itu RP-nya modelnya harus project based learning atau bebas. Bebas. Tapi Anda pilih dari model pembelajaran itu yang bisa mengapakan C tadi ya. Apa materi pelajarannya. Ya. Nah, tentu harus tahu dulu teorinya. Jadi Anda harus tahu apa itu model pembelajaran, apa itu teknik, apa itu strategi, apa itu metode. Itu Anda buat di bab 1. Di bab 2-nya tentu Anda buat ini. Apa yang Anda pilih? PJBL. Maka Anda terangkan itu PJBL. Konsepnya apa, kemudian sintaksnya apa, kemudian kelemahan, kelebihannya apa. Terus baru Anda buat materi. Materi itu Anda buat RPP-nya. Ya, dia sintaks itu tergambar pada KBM. Kegiatan belajar mengajarnya. Oh ini adalah RP untuk PJBL, Bu, mana artinya? Itu akan bisa kita lihat dari kegiatan belajar mengajar. Ya, di tahap pendahuluan, inti atau tahap penutup Anda masukkan sintaksnya. Kan sintaksnya banyak tuh. Kemana Anda integrasikan? Ya. Kalau dulu misalnya dengan Ibu itu mereka disuruh secara teoritis, mahasiswa disuruh secara teoritis untuk mencari teori modelnya, kemudian membuat videonya, video tentang modelnya. Jadi mahasiswa satu kelas itu berfungsi sebagai murid. Dia mempraktekkan pembelajaran PJBL tadi. Nah, kemudian nanti outputnya adalah semacam buku, kemudian yang lengkap dengan share-nya, soft file-nya, artinya model yang dipresentasikan videonya. Nah, sekarang karena pandemik,
itu tentu terbatas sekarang. Jadi cukup dengan Anda aja buat dulu. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bu, pembelajarannya dalam bentuk daring atau tidak, Bu? Terserah. Jadi Ibu ingin melihat inovasi Anda, kreativitas Anda, apakah mau daring ataupun non daring. Ya. Kalau daring tentu bagaimana Anda bisa mengembangkan masalahnya. Melahirkan proyeknya. Ya. Silakan Anda berkreasi. Ini untuk melatih kreativitas Anda. Apakah PJBL harus mutlak dengan daring? Tidak. Dia bisa dengan luring. Ya. Oke. Next, apa lagi? Nah, oke, sekarang kan 14.34, kita jam berapa ya? 14.40 ya. Mungkin dari Anda kemarin Ibu ingin mencari hal-hal yang inovatif dari Anda mengenai pembelajaran ini. Jadi pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang melahirkan sesuatu yang baru. Nah, kemarin ada dengan games atau dengan animasi dan lain sebagainya. Sekarang secara spontan saja, siapa yang mau menampilkan pembelajaran yang menarik, apakah lewat game atau lewat puzzle ataupun lewat animasi dan lain sebagainya. Ini bisa Anda kolaborasikan dengan PJBL tadi atau Discovery Learning tadi. Ya kan? Kemarin siapa orangnya? Untuk coba Anda apakan contoh pembelajaran yang menggunakan game. Game-nya tentu bagaimana kita bisa melatih kemampuan berpikir kritis? Ya, gunakan pertanyaan-pertanyaan di game tadi yang levelnya tingkat tinggi. Ya, jangan level tingkat rendah. Ya, misalnya dalam pertanyaan kita kasih, kalau misalnya dalam suatu ekosistem elang hilang, maka rantai makanan manakah yang terputus? Yang paling cepat putus. Nah, walaupun tulisannya 1, 2, 3 itu, tapi kan berdasarkan analisa, kalau elang putus mata rantainya, apa yang terjadi? Tentu dia harus tahu konsep rantai makanan, harus tahu konsep makan dan dimakan, aliran energi, dan aliran materi. Harus tahu konsepnya terlebih dulu. Nah, baru dia bisa jawab. Ya, coba siapa yang bisa? Yang pembelajaran yang berbasis game misalnya. Coba, atau animasi. Ada nggak Anda cari? Ada nggak Anda, jujur Ibu tanya, ada nggak Anda cari? Renata, ada nggak? Apa yang Anda cari? Halo Renata. Iya, Bu. Apa tugas Anda yang Anda cari? Kalau kami, Bu, model yang siswanya berkelompok gitu, Bu. Siswa berkelompok. Cari yang sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Berkelompok gimana? Itu Anggun. Anggun? Kemarin tugasnya mana apa? Cari hal-hal yang menarik dalam pembelajaran. Apa yang Anda buat? Kami tuh Bu, kemarin kan yang game tuh Bu.
Terus pas kami cari-cari di searching di internet gitu Bu, kalau untuk daring tuh agak sulit gitu nah Bu. Kalau di contoh-contoh di internet tuh paling modelnya tuh seperti NHT, terus role player, TPS kayak gitu Bu. Jadi kami bingung untuk nerapin kalau di daring itu kayak mana gitu nah. Anda cari ini ya, aplikasi apa game untuk pembelajaran. Maka Anda bisa cari. Ya, cari aplikasi games edutainment. Keluar macam-macam aplikasi. Anda bisa eksplorasi lebih lanjut. Ya, misalnya untuk mata pelajaran genetika, jadi berarti kita mau buat pertanyaan-pertanyaan berhubungan genetika. Semuanya sekarang udah canggih. Bersyukur Anda dengan digital ini. Ya, jadi Anda bisa buat nanti penggunaan misalnya untuk tugas akhir, penerapan model PJBL terintegrasi games edutainment terhadap pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kreatif misalnya. Nah, ini satu penelitian Anda. Ya. Siapa yang ada yang menemukan hal-hal baru? Jadi untuk minggu depan Anda sudah presentasi, bukan Ibu lagi ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Kok Anda lesu sih? Tadi ada berapa mata kuliah tadi pagi? Hah? 1, Bu. Apa itu? Lesson study, Bu. Lesson study 1 ya. Kok enggak banyak, tapi kok Anda lesu nampaknya oleh Ibu. Udah makan ya? Belum? Hah? Jadi besok kita dengan film aja lah kita tayangkan model PJBL. Ini filmnya, videonya. Ya, kemudian baru Ibu tanyakan. Kira-kira dari video tadi nanti akan Ibu berikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi dia menganalisis kasusnya. Ya. Ya kok betul Anda nih. Ibu aja puasa, mondar-mandir ke Mendalu itu. Ngajar dari pagi tadi jam 7.30. Untung nggak jadi, karena Bu Pi minta ke kampus. Ya, karena biologi kan mengajukan proposal untuk kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi kalau diterima proposal kita, maka kita didanai, diberi duit oleh pemerintah. Tapi kalau enggak, maka kita enggak didanai. Nah, itu. Dan besok harus terakhir uploadnya. Nah, Ibu bagian dari kurikulum, membuat kurikulumnya sama Bu Asmi. Ya, ada yang ditanyakan? Nah, coba siapa yang membuat pembelajaran yang menarik, menimbulkan ide-ide baru? Coba, Ibu yakin nih pasti ada yang salah satu mencarinya. Ayusin. Kami ada kepikiran Bu buat modelnya tuh model discovery learning, cuma berbasis games tebak kata gitu Bu. Gimana? Berbasis gamesnya tuh kayak tebak kata gitu Bu, main tebak kata. Jadi nanti siswa itu kan
diberi kata potongan-potongan kata gitu kan Bu, yang mereka tuh suruh nentuin sendiri makna dari kata itu apa gitu Bu. Misalkan kayak protein gitu kan Bu. Nah jadi nanti disusun katanya kayak profesional, nanti profesionalnya ditutup kayak gitu nah Bu. Nanti diaplikasikan, nanti didiskusikan sama kelompoknya maksud dari tebak kata itu apa, nanti dipresentasikan Bu. Oke, itu bisa namanya word square, ya, tebak kata. Ya. Jadi Anda bisa aja membuat misalnya dengan kotak-kotak di layar slide Anda, kemudian carilah hewan berkaki, hewan mamalia yang terdapat di dalam kotak tadi. Ya, berapa ekor hewan mamalia yang terdapat dalam kotak tadi. Maka bisa itu. Ada yang, oh ini ayam Bu, oh ini kucing Bu, atau yang lain-lain. Ayam kan bukan mamalia ya. Nah, jadi dari permainan kata-kata tadi, huruf-hurufnya secara acak, kemudian bisa kita menentukan, oh ini ada hewan apa, sapi di dalamnya, ada hewan kucing di dalamnya, ya, dari tebak kata tadi. Ya. Atau bisa juga Anda sodorkan. Ini adalah huruf-huruf tersedia 5 huruf. Buatlah nama binatang dari huruf ini. Nah, dia kan akan merangkai. Atau misalnya, ini adalah huruf-huruf, kalau dia materi genetik, coba kira-kira materi apa asam nukleat apa yang terkandung dalam materi ini. Kan jamnya apakah DNA atau RNA, maka dia susun. Ternyata di dalam kata-kata huruf-huruf yang ada di dia adalah ada D, ada N, ada A, ada C misalnya, maka dia tulis DNA. Di permainan kata-kata kayak teka-teki silang itu. Itu word square. Ya. Jadi silakan Anda buat sesuatu. Jadi ibarat kita memberikan bumbu-bumbunya supaya lebih menarik lagi. Sehingga pembelajaran itu tidak monoton. Sampai JBL aja nggak menarik. Tapi ketika kita beri sentuhan lain, misalnya dengan games atau dengan tebak kata, ini dia akan menjadi lebih. Ya, Anda rancanglah itu. Ada yang ditanyakan apa? Meli Hartati. Ini kok 17 lagi pesertanya nih. Jangan mundur-mundurkan diri ya. Peserta 17 mahasiswa. Ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan Rohot? Paham, Bu. Hah? Sudah paham, Bu. Sudah. Manis sekali bunyinya. Sudah paham. Memang itu yang Ibu harapkan. Semua paham. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak, kita cukupkan waktunya sampai di sini. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.